Pernahkah Anda bertanya mengapa suhu begitu penting? Berikut adalah fakta menarik tentang suhu yang jarang diketahui. Suhu tidak hanya menunjukkan panas atau dinginnya benda. Suhu memengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk perubahan cuaca dan kesehatan tubuh. Satuan suhu ada berbagai macam. Yang paling dikenal adalah Celsius dan Fahrenheit. Namun, Kelvin juga digunakan di dunia sains. Angka di termometer bisa mengungkap banyak hal. Ingin tahu lebih? Like video ini dan jangan lupa subscribe. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Salah satu alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Namun, ada beberapa skala pengukuran suhu yang digunakan di seluruh dunia yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam menampilkan hasil pengukuran. Berikut penjelasan mengenai skala pengukuran suhu yang sering digunakan. 1. Skala Celsius, C. Skala Celsius adalah salah satu skala pengukuran suhu yang paling umum digunakan, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem internasional, C. Skala ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan Swedia bernama Anders Celsius pada abad ke-18. Ciri-ciri skala Celsius. Titik beku air, 0 derajat Celsius. Titik didih air, 100 derajat Celsius. Rentang antara titik beku dan titik didih air dibagi menjadi 100 bagian. Banyak digunakan di negara-negara di seluruh dunia, terutama dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keperluan sehari-hari. 2. Skala Fahrenheit, F. Skala Fahrenheit sering digunakan di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Skala ini dikembangkan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang fisikawan Jerman, pada abad ke-18. Ciri-ciri skala Fahrenheit. Titik beku air, 32 derajat Fahrenheit. Titik didih air, 212 derajat Fahrenheit. Skala ini memiliki rentang antara titik beku dan titik didih air yang dibagi menjadi 180 bagian. Fahrenheit lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat, seperti dalam ramalan cuaca. 3. Skala Kelvin, K. Kelvin adalah skala pengukuran suhu yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam fisika dan kimia. Skala ini dikembangkan oleh William Thomson atau Lord Kelvin pada abad ke-19. Ciri-ciri skala Kelvin. Titik 0 absolut, 0 K. Ini adalah suhu di mana partikel dasar benda hampir tidak bergerak sama sekali. Titik didih air, 373,15 K. Tidak menggunakan derajat, hanya menggunakan K untuk menunjukkan satuan Kelvin. Digunakan dalam bidang ilmiah, khususnya ketika mempelajari gas, reaksi kimia, dan termodinamika. 4. Skala Réaumur, R. Réaumur adalah skala yang tidak terlalu banyak digunakan saat ini, tetapi pada abad ke-18, skala ini sangat populer di Eropa, terutama di Prancis. Skala ini diciptakan oleh René Antoine Fairchild de Réaumur. Ciri-ciri skala Réaumur. Titik beku air, 0 R. Titik didih air, 80 R. Digunakan di beberapa aplikasi khusus, tetapi sekarang sudah jarang digunakan. Konversi antara skala suhu. Mengingat ada beberapa skala yang berbeda, kita seringkali perlu melakukan konversi antar skala, terutama ketika membaca literatur ilmiah atau berkomunikasi lintas negara.
Berikut adalah beberapa rumus konversi yang umum. Jumlah skala dari termometer Celcius 100, Fahrenheit 180, Reaumur 80, dan Kelvin 100. Oke, nih ya, kalau kita bandingkan seperti ini. Dari Celsius dibandingkan Fahrenheit, dibandingkan dengan Reaumur, dan dibandingkan dengan Kelvin. Nih ya, TC, TF-32, TR, TK-32. Kemudian ini jumlah skala, perbandingan jumlah skalanya tadi. 100 dibanding 180 dibanding 80 dibanding 100. Kalau disederhanakan, perbandingannya menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5. Baiklah, supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 20 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Saya tampilkan dulu tabel perbandingan yang tadi ya, supaya kalian lebih mudah memahami penjelasan saya. Nih. Kemudian kita bandingkan. Reaumur kita bandingkan dengan Celsius. Nah, perbandingannya yang Reaumur 4, yang Celsius 5. Maka kita tulis seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian TR kan masih dicari. TC sudah diketahui, jadi kita masukkan 20. Jadi TR per 20 sama dengan 4/5. Kemudian dikalikan silang ya. Jadi TR-nya 4 dikali 20 dibagi 5. Bisa kita tuliskan seperti ini untuk lebih mudahnya. 5 dengan 20 bisa dicoret ya. 20 dibagi 5, 4. 5 bagi 5, 1. Jadi 4 kali 4, 16 ya. Bisa dipahami? Kemudian masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. 60 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius? Caranya seperti tadi, dibandingkan antara Celsius dengan Reaumur. TC per TR sama dengan Celsiusnya 5, Reaumurnya 4. Jadi tulisnya TC per TR sama dengan 5/4. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan. TC masih dicari, kemudian TR-nya 60 sama dengan 5/4. Jadi, kalikan silang. TR sama dengan 5 dikalikan 60 dibagi 4. Hasilnya 75 derajat Reaumur. Bisa dipahami? Lanjut ke contoh soal yang ketiga. 25 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Nah, ini agak sedikit berbeda. Tapi sama caranya, dengan cara dibandingkan Fahrenheit dibandingkan dengan Celsius. Nah, TF-32 dari Fahrenheit per TC sama dengan TF-nya kan 9, TC-nya 5, jadi 9/5. Kemudian TF-nya masih dicari, jadi TF-32 sama dengan, per TC, TC-nya ada diketahui 25, jadi dimasukkan 25. Jadi seperti itu. TF-32 per 25 sama dengan 9/5. Ini kemudian dikalikan silang. TF-32 dikalikan 5 sama dengan 9 dikali 25. Nah, jadi TF-32 sama dengan 9 dikali 5 dibagi 5. Jawabannya 45 plus 32. Minus di sini, tanda minus pindah ruas, minus 32 pindah ruas ke kanan, jadi plus 32. Jadi jawabannya 77 derajat Fahrenheit. Mudah bukan? Lanjut ke soal nomor 4. 82 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Oke, kita bandingkan Celsius dengan Fahrenheit. TC per TF-32. Celsiusnya 5, jadi tulis 5, Fahrenheitnya 9. Jadi sama dengan 5/9. TC ini yang ditanyakan, kemudian TF Fahrenheit dimasukkan 82 minus 32 sama dengan 9/5. Jadi TC per 82 dikurang 32 jawabannya 50 kan? TC per 50 sama dengan 9/5. Kemudian ini kita kalikan silang, jadi 9 dikalikan 50 dibagi 5.
Nah, jawabannya 90 derajat Celcius. Yang kelima, 30 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Jadi kita bandingkan Kelvin dengan Celcius. Kelvinnya TK-273 per TC sama dengan, Kelvinnya 5, Celciusnya 5, jadi 5 per 5. TK yang masih dicari, jadi TK-273 per TC. TC-nya 30, sama dengan 5 dibagi 5, ini kan 1, jadi kita tulis 1. Kemudian kalikan silang, TK-273 ini sama dengan 30 kali 1, jadi 30. Kemudian pindah ruas, TK sama dengan 30, yang ini awalnya negatif 273, karena pindah ruas berubah jadi positif 273. Jadi jawabannya 303 Kelvin. Bagaimana? Mudah dipahami? Kalau sudah paham, untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan 5 soal berikut. Bisa di stop dulu kemudian dikerjakan. Aplikasi pengukuran suhu dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan pengukuran suhu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh penerapannya. Kesehatan, termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dalam ilmu kedokteran, suhu tubuh normal manusia biasanya sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Cuaca, untuk mengetahui suhu lingkungan sehari-hari, sering digunakan skala Celcius atau Fahrenheit, tergantung pada negara. Industri, dalam proses produksi makanan, kimia, dan farmasi, pengukuran suhu yang presisi sangat penting. Laboratorium, di laboratorium ilmiah, penggunaan skala Kelvin umum dilakukan, terutama dalam eksperimen yang melibatkan reaksi pada suhu ekstrim. Kesimpulan, pemahaman mengenai skala pengukuran suhu sangat penting, terutama dalam konteks sains dan kehidupan sehari-hari. Skala Celcius digunakan secara global, Fahrenheit umum di AS, sedangkan Kelvin lebih banyak dipakai dalam penelitian ilmiah. Mengetahui cara mengkonversi suhu antara berbagai skala membantu kita beradaptasi dengan berbagai situasi di mana suhu adalah faktor kunci.